Martabak mie biasanya berapa sih Bes Bun? 20.000, 30.000. Tapi yang satu ini harganya 500.000 seporsi. Daripada beli, mendingan kita buat sendiri ya Bes Bun. Rasanya juga nggak kalah sultan. Wow, ini dia nasi kuning paling meriah. Rempahnya tuh nendang, nasinya pulen, lauknya juga bejibun. Ada empal goreng, sate ayam, telur balado, orek tempe, sayur urap yang semuanya tuh enak-enak banget. Cendol dibikin jadi puding, emang bisa? Ya bisa dong Bes Bun. Lembut pudingnya itu berpadu dengan segarnya cendol, disiram saus santan dan gula merah yang manis legit. Beuh, Bes Bun wajib banget cobain menu satu ini. Selera datang dari rasa yang memikat hati. Kreasi dan cinta dalam memasak menjadi kunci pemikat hati dalam setiap sajian. Kreasikan rasa, rayakan selera di Selera Rasa. Hai Bes Bun, ketemu lagi sama aku Amanda di Selera Rasa BTV. Kreasikan rasa, rayakan selera. Di hari yang cerah ini, aku tuh sekarang lagi ada di El Hotel Jakarta. Tuh ya, view-nya tuh udah the best banget, udah kayak di Bali gak sih? Dan hari ini aku mau bikin menu, ini tuh ada beras sama kunyit. Kira-kira bakalan jadi masakan apa ya? Nasi kuning. Bes Bun, tau gak sih kenapa nasi kuning sering banget ada pas acara syukuran atau ulang tahun? Bukan cuma enak, tapi katanya juga nasi kuning itu pembawa keberuntungan loh. Warna kuningnya itu loh melambangkan emas, rezeki, dan kebahagiaan. Makanya kalau ada yang masak nasi kuning, biasanya sekalian doa biar keluarganya tuh sehat, rezekinya lancar, dan hidupnya penuh berkah. Jadi gak heran ya kalau nasi kuning selalu jadi menu istimewa di momen-momen penting. Nah Bes Bun, kalau bikin nasi kuning di rumah, doanya apa ya buat keluarga tercinta? Nah, nasi kuning itu biasanya tuh disajikan dengan aneka lauk. Itu semua punya makna supaya penuh rejeki, keberkahan diri dari berbagai macam arah. Jadi makin banyak lauknya ya pasti dong makin banyak doanya dan harapannya. Nah buat nasi kuning yang aku bikin sekarang itu nanti bakal dilengkapi sama lauk empal daging, sate ayam, urap sayur, tempe orek, dan telur sambal. Banyak banget sih. Yang pertama itu udah pasti ada beras ya. Terus di sini aku pakai kunyit. Kunyit itu nanti aku pakai bakal banyak karena biar warnanya tuh bagus, cantik. Terus ada jahe, ada lengkuas, ada serai, ada daun jeruk, daun salam. Nah di sini aku pakai kayu manis juga. Ada ketumbar, kemiri, bawang merah, bawang putih, dan yang pasti santan biar gurih ya kan. Nah di sini aku pakai tulang ayam itu biar nanti tuh si nasi kuningnya itu lebih gurih dan lebih wangi. Oke, masukin bawang putih. Nah, kira-kira aku pakai 5 siung. Lanjut bawang merahnya sekitar 8. Next pakai kemiri. Ini juga bikin nasi kuningnya itu bakal jadi lebih gurih juga selain pakai santan. Kunyit aku mau potong-potong biar gampang. Oke, aku pakai 3. Next pakai ketumbar. Serai juga aku pakai dikit. Serainya ikut aku blender. Oke. Nah, ini aku blender dulu semuanya pakai air. Oke, nah untuk daunnya itu nggak perlu di blender. Oke. Aku ngukurin dulu setengah, baru aku masukin jahe dan lengkuasnya.
cek dulu. Oke, masukin, kita tumis semuanya. Masukin aromatiknya. Masukin kayu manis juga. Nah, pokoknya semua bumbu ini tuh ditumis sampai dia tuh nggak langu ya. Tanda-tanda nggak langu itu warnanya dia kayak lebih kecoklatan, lebih pekat gitu. Jadi nggak seterang ini. Nah, ini airnya udah menyusut. Sekarang aku mau masukkan minyak. Minyak dimasukin secukupnya. Lanjut aku mau masukin tulang ayamnya. Nah, ini tulang ayamnya tuh udah aku blanch dulu alias direbus bentar biar darahnya tuh keluar, kotorannya keluar juga. Jadi biar nanti nasinya tuh nggak bau amis gitu loh. Oke, bumbunya udah mulai nggak langu. Terus sekarang aku mau tambahkan seasoning seperti biasa ya, pakai garam, kaldu, lada, MSG. Sekarang aku mau tambahkan air. Nah, ini kira-kira aja secukupnya. Lanjut masukkan santannya. Nah, pokoknya di bumbu kuning ini tuh harus udah berasa ya. Karena nanti kalau misalnya udah masuk rice cooker ditambahin beras, itu kayak tingkat keasinannya itu bisa menurun gitu. Nah, oke, aku masukkan beras. Masukkan perbumbuannya. Wow. Pasti enak banget ini. Medok banget bumbunya. Aduk di sini. Oke. Langsung masukin aja. Dan masak deh. Oke, Best Bun, sekarang aku mau bikin empal daging dan ini dia bahan-bahannya. Yang pasti aku di sini pakai daging sapi khas dalam biar cepet matengnya ya kan. Dan nanti ini bakal dipotong sesuai seratnya biar kalau misalnya lagi digepuk-gepuk dia tuh nggak gampang hancur pas udah matang. Terus ada gula Jawa pastinya atau gula aren. Ada kecap. Terus bumbunya juga pastinya ada bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, serai, jahe, lengkuas, kayu manis, daun jeruk, dan daun salam. Oke, langsung sekarang aku mau bikin bumbunya dulu. Ini langsung aja bawang putih, bawang merah. Seperti biasa perbandingan bawang merah harus selalu lebih banyak dari bawang putih. Oke. Kemiri, ketumbar, terus jahe. Jahenya dipotong-potong dulu biar gampang untuk ngeblendernya. Semua masuk, tambahkan air. Aku selalu suka kalau lagi ngeblender itu pakai air biar nggak terlalu banyak pakai minyak. Nah, sambil nunggu bumbunya, aku mau potong daging khas dalam. Nah, ini kalian bisa lihat, ini tuh kayak seratnya ngadep ke bawah, jadi kita potong sesuai seratnya. Oh, kurang lebih kayak gini. Oke, ini bumbunya udah semuanya ke blender. Nah, yang putih-putih ini namanya pet, itu tuh kayak harus diilangin karena nanti ini bikin dagingnya itu susah banget buat empuk. Nih nanti dia bagian sininya bakal jadi alot gitu. Oke, dagingnya aku pakai semua. Udah. Lanjut, aku mau tumis perbumbuannya dulu. Nah, sambil nunggu aku mau gepuk-gepuk dagingnya dulu. Gepuknya pelan-pelan aja
Oke, udah semua. Next aku mau masukin aromatik, daun jeruk, diual-ual dulu kayak gini. Aku sobek-sobek biar dia nanti lebih berasa wanginya. Daun salam, kayu manis, dan serai. Serai juga aku gepuk. Nah, ini bumbunya udah mulai wangi banget. Aku sekarang mau masukin gula Jawa, masukin dagingnya. Oke, aduk. Kalau udah tercampur semuanya, ini kecapnya itu biar warnanya itu lebih pekat dan lebih ada manis-manis gurihnya gitu. Terus kita tambahin seasoning. Seasoningnya biasa, garam, kaldu, lada. Lagi. Oke Best Bun, sambil nunggu empal dagingnya matang, ini udah mendidih tapi dia masih belum empuk. Jadi aku sekalian mau bikin urap sayurnya ya kan, karena kondimennya banyak banget jadi kita harus cepet-cepet nih ya. Bahan-bahan dari urap sayur, ini dia ada kelapa parut pastinya. Nah, kelapa parut itu aku pakai yang udah dikupas ya. Terus pasti ada sayur-sayuran. Di sini sayurnya tuh aku pakai kacang panjang, wortel, bayam, toge, dan kol. Untuk bahannya seperti biasa ada bumbu merah. Ini tuh kayak ada bawang putih, bawang merah, kemiri, ketumbar, cabai. Nah, cabenya tuh aku wajib banget pakai yang cabai gede kayak gini karena warnanya nanti biar lebih merah. Tapi kalau misalnya kalian mau cari pedesnya ya pasti harus ada cabai rawit. Nah, yang bikin beda itu aku pakai kencur dan terasi. Oke, langsung aku siapin bumbu urapnya. Bawang putih, bawang merah, kemiri, ketumbarnya dikit aja. Oke, cabai rawit. Nah, ini aku mau bikin pedes banget, jadi cabai rawitnya aku mau kasih lumayan banyak. Terus ada cabai besar. Oke, masukin. Nah, terasinya nggak usah dibakar dulu, nggak apa-apa karena mau ditumis nanti ya bareng bumbu-bumbunya. Secukupnya aja, kurang lebih kayak gini. Oke, tambahkan air. Nah, oke, udah, masukkan. Nah, ini air-airnya seperti biasa biar menyusut dulu. Oke Best Bun, ini udah mulai panas. Aku mau masukin aromatiknya daun jeruk biar nanti tuh bumbu urapnya tuh lebih enak gitu ya. Wajib banget pakai daun jeruk banyak. Oke, sambil nunggu, sekarang aku merebus sayurnya. Aku merebus bayam dulu. Jadi tips untuk merebus bayam itu sediakan air es. Setelah direbus nanti kita masukin ke air es, terus diperas, jadi warnanya itu tetap hijau, cantik, dan rasanya tetap crunchy. Sebentar aja. Oke, ini udah, aku mau masukin ke air es. Next, rebus kacang panjang. Terus ini udah, nah dikit lagi. Kelihatan banget nggak sih bakal jadi sepedes apa? Isinya cabai semua. Buat yang udah jadinya, aku mau taruh di sini.
mau tambahin seasoning dulu sebelum kelapanya masuk. Ada garam, kaldu, penyedap bebas, boleh pakai boleh enggak. Terus ada lada juga sedikit, gula Jawa, lanjut masukkan kelapa parutnya. Nah, harus diaduk banget semua sampai nggak ada warna putih-putihnya lagi gitu ya, biar semua tercampur. Kita tunggu dulu sampai bumbunya ini agak kering gitu ya. Jadi karena ini terlalu basah, jadi aku mau bikin dia tuh kayak agak-agak kering tapi nggak terlalu kering. Nah, semur dagingnya udah matang. Sekarang aku mau sisihin dulu karena kondimen-kondimen yang lain belum matang. Next, aku mau panasin minyak goreng. Untuk bahan telur baladonya simple banget, cuma pakai cabai. Cabainya bebas. Kalau mau pedas ya pakai cabai rawit. Kalau nggak mau pedas ya pakai cabai yang besar-besar kayak gini atau cabai keriting. Nah, sekarang aku mau pakai cabainya tuh mix bawang merah, bawang putih, dan telur yang udah direbus. Nah, telurnya ini nanti aku bakal goreng dulu biar pas di balado itu dia nggak gampang hancur. Nah, karena di sini aku mau goreng telur dan nanti bakal ada kondimen tempe orek dan harus digoreng juga tempenya. Jadi sekarang aku kayaknya mau motong-motong tempenya dulu. Ini aku pakai satu tempe. Bahannya simple aja sih, cuma tempe, bawang-bawangan, dan cabai. Sekarang potongnya itu aku mau bikin dia nanti tuh crispy. Jadi ini aku iris tipis-tipis dulu. Pakai bawang-bawangan seperti biasa, bawang merah, bawang putih, cabai. Karena tadi urapnya udah pedas, jadi baladonya aku nggak mau bikin yang terlalu pedas. Oke, tempenya udah mulai crispy tuh, udah cantik banget warnanya, dan telurnya juga udah cakep banget. Aku mau tirisin. Ini aku lapisin pakai tisu yang buat anti minyak gitu. Tambahkan gula Jawa cukupnya. Seasoningnya pakai lada, garam, penyedap, kaldu, gula pasir dikit. Sambil nunggu, aku mau tumis tempe oreknya. Nah, ini udah layu. Sekarang aku mau masukin si tempenya. Next, aku sekarang mau bikin sate ayam. Sate ayamnya tuh simple banget. Di sini aku udah
bikin daging ditusuk-tusuk udah berbentuk sate, tapi ini belum dibumbui. Nanti kita bumbuinnya cuma pakai garam, penyedap, terus untuk bumbu marinasi olesannya itu cuma pakai kecap dan margarin aja. Oke Besbun, saatnya kita plating. Aku mau masukin dulu nasinya ke tumpeng mini. Nah, ini harus ditekan-tekan sampai padat banget. Yeah. Nah, sekarang aku mau coating dulu dagingnya pakai abon. Jadi dia tuh nanti bakal ada tekstur-tekstur kayak crunchy, terus lebih gurih juga dan rasanya lebih enak. 1, 2, satu lagi yang agak kecilnya. Oke. Sayur urap. Lanjut. Oke. Sate. Lanjut terakhir lalapannya. Oke. Dan bawang biar meriah gitu ya, terus kayak air mancur gitu. Terus yang terakhir tambahin tutup tumpengnya. Oke, nasi kuning tumpeng sudah jadi.